got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with it. Sih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Cia dari Fakultas Sastra. Saat ini saya semester 3. Sebelumnya saya mau bertanya apakah Bapak ada waktu luang? Kalau untuk hari ini jam 12 nanti saya ada rapat, tapi saya punya waktu 1 jam jika kamu mau ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Sebelumnya saya mau tanya, yang mendasari kamu datang ke sini itu apa ya? Jadi sebenarnya saya itu ada permasalahan di dalam diri saya sendiri. Saya itu soalnya kan saat ini saya semester 3. Semester ini nilai saya turun, sedangkan orang tua saya itu berharap supaya nilai saya itu bagus gitu. Karena saya sebenarnya agak males sih Pak untuk kuliah gitu, karena saya juga kan sering begadang, sering tidur malam, jadi itu yang membuat saya males gitu. Saya juga kebetulan suka main game, nah jadi kan itu yang menyebabkan saya jadi pribadi yang malas, sehingga saya mengabaikan tugas-tugas kuliah saya yang membuat nilai saya jadi rendah gitu. Jadi mungkin maksud saya datang ke Bapak, mungkin Bapak bisa ngasih saya pandangan atau ya nasihat atau pencerahan ke saya biar saya bisa merubah hidup saya yang negatif itu gitu. Oke, baik. Sebelum kita, berarti ini harus dilakukan proses konseling ya. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah Saudara Cia bersedia untuk melakukan proses konseling? Karena kalau dilihat dari kasusnya Cia sendiri, ini merupakan beberapa tahap proses konseling, jadi tidak hanya hari ini begitu. Sebelum kita lanjut ke dalam proses konseling, saya akan menjelaskan beberapa asas yang di bimbingan konseling itu ada. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Jadi yang menonjol pada proses konseling biasanya ketiga asas ini. Asas keterbukaan itu saya akan menjelaskan sedikit, di mana seorang konselor, yaitu kamu sendiri, harus terbuka dengan setiap permasalahan yang sedang kamu alami. Lalu asas kesukarelaan juga serupa seperti asas keterbukaan. Lalu yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu relax aja cerita di sini, karena cerita kamu pun tidak akan Bapak sebar kemana-mana dan hanya akan Bapak keep di dalam diri Bapak sendiri. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, faktor apa yang menghambat kamu bisa menjadi anak yang kamu bilang itu pemalas? Jadi kan sebenarnya saya ini di rumah jarang banget diperhatiin orang tua, karena jarang dikasih kerjaan, pokoknya jarang diperhatiin lah orang tua. Jadi saya juga di rumah sebenarnya bingung mau ngapain gitu, sehingga bagi saya itu membuat saya malas jadinya. Nah, terus saya kan suka nge-game juga, main game, dan sampai begadang sampai malam, sampai jam 4, jam 5, padahal besok paginya misalnya saya kuliah. Nah, akhirnya saya ngantuk, saya nggak males jadinya kuliah kan. Udah saya sering bolos dong gara-gara itu, sering bolos. Terus habis itu saya juga lingkungan pertemanan saya juga bisa dibilang toksik sih, karena teman-teman saya juga yang pemalas, jarang ngerjain tugas. Mungkin saya jadi keikut mereka gitu ya. Di bawah seperti itu. Iya betul. Terus habis itu saya juga gak punya pacar Pak. Oke. Pacar saya ini juga ya bisa dibilang pacar saya ini dari circle toksik saya itu juga gitu. Nah kebetulan tadi dia ngajak bolos kan, jadi ya namanya sama pacar juga ya mau nggak mau gitu kan. Ya udah akhirnya saya ikut dia gitu. Makanya jadi saya sekarang nilai saya lama-lama turun gitu, karena saya ikut mereka jadi males. Terus karena saya malas kerjain tugas juga, itu sih Pak. Sebelumnya sebelum kita lanjut ke dalam
penyelesaian masalah kamu, Bapak ingin memberikan beberapa saran atau penegasan ulang bahwasanya kamu harus tahu prioritas kamu tuh sebagai seorang anak dan sebagai seorang mahasiswa itu apa. Sebagai seorang mahasiswa kamu harus datang tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas UTS UAS dikerjakan, itu kan akan membantu kamu dalam nanti kelulusan nanti. Dan sebagai seorang anak kamu juga harus berbakti pada orang tua, tidak membangkang dan orang tua itu nyuruh orang tua protektif dengan kita tuh pasti ada maksudnya begitu. Mungkin bahasa cintanya orang tua itu berbeda dan kita sebagai anak juga terkadang salah mengartikan. Baik, untuk permasalahan kamu sesuai dengan kebutuhan permasalahan kamu, Bapak memiliki salah satu teknik yang mungkin yang nantinya bisa menjadi gambaran buat kamu agar bisa merubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan yang lebih positif. Namanya itu token ekonomi. Jadi token ekonomi ini merupakan teknik di mana kita akan melakukan sebuah semacam kontrak antara kamu sebagai konselor dan saya sebagai konselor. Jadi ada beberapa kebiasaan buruk kamu mungkin bisa menuliskan beberapa kebiasaan buruk kamu seperti yang tadi kamu bilang, bergadang, terus sering bermain handphone, tidak ingat waktu gitu. Kamu mungkin bisa tulis beberapa kebiasaan buruk kamu yang nantinya bakalan kita review sama-sama dan kita sepakati mau menggunakan berapa poin setiap itunya, setiap kebiasaannya. Oke. Baik, jadi beberapa kebiasaan buruk yang ingin kamu rubah itu yang pertama ada bergadang, bermain game, pulang terlalu malam. Lalu yang terakhir itu ada kamu harus mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Jadi di bergadang ini aku kasih poin 2 ya. Kalau misalnya kamu dapat melakukan maksudnya tidak bergadang selama 1 minggu gitu. Poin 2. Kalau gitu bergadang hari. Kalau itu 2 jam. Kalau jangan bergadang 1 minggu, kamu harus juga. Kalau yang itu pulang maaf. Kalau dalam minggu tidak pulang waktu sama. Bisa kalau lagi kalau masih ada sedikit. Oh, masih oke. Oke. Ini akan kita bergadang lagi perang. Dapati jam-jam sampai 5. Biasanya untuk agar dari satu juga dia harus pernah 5. Oke. Kamu jangan itu, dalam itu kedua. Oleh karena itu menggunakan tugas waktu. Jadi kamu jangan kamu jangan menggunakan tugas. Jadi sampai ke depan sedikit kamu tugas yang kamu. Karena lagi tidak punya maksud dia waktu kamu. Oke. Ini aku pengen. Jadi kalau sampai dalam 1 minggu kamu dapat mengumpulkan ini berapa? 2 tambah 2, 4, 6, 10 poin dalam 1 minggu. Kamu akan mendapatkan satu reward dari Bapak, yaitu 1 es krim McFlurry. Oh ya? Ya. Kalau kamu kurang dari 10, maka kamu harus mengulangi kebiasaan kamu ini agar mendapatkan poin 10 gitu. Oke? Bersedia? Jangan, udah saya bisa sendiri Pak. Oh, kamu maunya apa? Apa ya? Panas spesial 1, terus McFlurry-nya yang matcha 3, boleh ya? Boleh. Oke. Jadi kalau sampai seminggu ke depan kamu dapat mengumpulkan 10 poin ini, kamu akan mendapatkan 1 panas spesial 1 dan 3 matcha. Ya. Oke, baik. Ini bisa kamu pegang sebagai panduan kamu. Ini hari Senin dan Senin depan kamu harus balik lagi ke sini agar kita bisa melakukan proses konseling selanjutnya ya. Makasih ya Pak. Saya harus isi dulu. Iya, sama-sama. Oke. Ini Pak. Iya, silakan masuk. Apa kabar? Baik. Gimana perkuliahan kamu, Cia? Puji Tuhan sejauh ini sudah cukup baik sih, Cukup baik Pak. ya. Iya. Gimana dalam kontrak kita untuk mengubah habits kamu, apakah ada kendala atau gimana? Apakah kamu sudah menyelesaikan 10 poinnya itu? Jadi untuk mungkin di awal di 3 hari pertama mungkin rasanya berat banget ya Pak untuk merubah kebiasaan saya ini. Nah cuman lama-kelamaan saya cukup memaksakan diri untuk bisa berubah gitu. Nah cuman masalahnya ada sih satu hal yang belum bisa saya lakukan, bergadang. Saya ini Pak masih
sering begadang, masih kelamaan tidurnya. Nah jadi saya belum bisa memenuhi kontrak yang udah kita buat. Nah, cuma untuk selebihnya seperti main game itu dan pulang tepat waktu, kan bilang kemarin pulangnya minimal jam 9. Nah itu saya sudah Maksimal. Iya, oke, maksimal jam 9. Nah itu saya sudah bisa menerapkannya, cuma untuk begadang masih belum gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau untuk tugas-tugas perkuliahan kamu udah sesuai yang apa yang kamu mau kan, tepat waktu Ada mengumpulannya? cukup ada perkembangan yang baik lah Pak. Yang signifikan lah ya. Tapi gimana dalam 1 minggu ini kamu mungkin 2-3 hari ada Rasa berat. ada rasa berat, tapi setelah itu kamu sudah mulai nyaman Sudah kan? mulai nyaman, sudah mulai terbiasa, dan saya berharap sih akan seterusnya seperti itu gitu. Oke, amin. Jadi seperti kesepakatan kita di awal, sepertinya rewardnya tidak jadi Nggak ya. bisa gitu dong Pak, saya kan udah berusaha. Ya minimal panas spesialnya 1 lah, nggak apa-apa lah, McFlurry macanya nggak jadi. Oke. Tapi kamu harus janji sama bapak perkuliahan kamu, dan bapak nggak mau dengar lagi kalau misalnya kamu datang ke sini dengan permasalahan yang sama begitu. Jauhi teman-teman yang toksik, putuskan hubungan kalau pacar kamu toksik. Tapi kalau masih bisa diomongin baik-baik ya udah diomongin dulu. Di sini poin kamu 8 ya. Oke lah, nanti panas spesial satunya bapak kirim ke rumah kamu ya. Kamu catat alamat kamu di sini ya. Nanti biar bapak kirim. Digojekin aja lah ya. Iya Pak. Oke. Ya, oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Pak. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa merubah kebiasaan saya yang buruk menjadi lebih baik. Itu aja sih Pak. Makasih ya Pak. Semangat ya Cia. Oke, makasih.